Filsafat ini diambil dari kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Nah, philo itu artinya cinta atau suka, dan sedangkan sophia atau sofi itu sendiri mengartikan sebagai kebijaksanaan. Maka dari itu filosofia bisa diartikan sebagai orang yang cinta atau suka terhadap kebijaksanaan. Dari yang selanjutnya yaitu tentang awal munculnya filsafat. Nah, filsafat, terutama filsafat barat itu sendiri muncul di Yunani semenjak abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, filsafat ini muncul di mana ketika orang-orang itu mulai bertanya-tanya tentang alam sekitar, tentang lingkungannya, tentang dunia ini, segala pertanyaan yang ada di dalam diri mereka. Mereka mulai mempertanyakan keadaan-keadaan di sekitar mereka, dan di mana pada saat itu mereka tidak terlalu menggantungkan diri kepada agama. Maka dari itulah pada saat itu orang-orang mulai mencari jawaban mereka sendiri atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang munculnya sejarah filsafat Islam. Jadi sejarah filsafat Islam ini tidak jauh atas yang pertengahan filsafat Yunani. Jadi hal ini dikarenakan kontak antara umat Islam pada saat umat Islam mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuannya itu bersamaan dengan penulisan ilmu-ilmu kebudayaan Yunani. Maka dari itu unsur kebudayaan Yunani memberikan pengaruh dan corak tertentu terhadap keilmuan di dalam agama Islam, terutama pada bentuk dan isinya. Nah, jadi di sini tampak jelas ada suatu hubungan yang bersifat akomodatif. Dapat dikatakan bahwa secara teologis, ilmu filsafat Yunani yang digunakan oleh agama Islam sebagai sumber pemikiran ternyata sudah ada di dalam Al-Quran sejak dulu. Maka itu filsafat Yunani itu hanya sebagai pembuka, sedangkan bahan-bahannya telah ada di dalam Al-Quran. Jadi, agama Islam mengembangkan pemikiran filsafat Yunani dengan bantuan Al-Quran sendiri. Selanjutnya, yaitu tentang munculnya filsafat Yunani. Menurut Aristoteles, filsafat Yunani ini muncul karena adanya taumagia. Jadi taumagia ini adalah akal budi atau pikiran manusia yang dipicu oleh suatu masalah, suatu problem atau apriya. Lalu filosof Lonia yang pertama menyingkap tabir rahasia alam semesta ini dengan menerangkan gejala-gejala yang terdapat di dalamnya agar kita terhindar dari ketidaktahuan. Maka filsafat ini bisa dibilang muncul karena adanya rasa ingin tahu dari pikiran manusia, adanya pengembangan pola pikir dari manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam. Nah, jadi perkembangan filsafat di Islam sendiri itu tidak berjalan mulus, tetapi memiliki pasang surut juga. Nah, perjalanan ini dimulai pada saat masa Al-Kindi, tepatnya pada penulisan buku Al-Filsafat Al-Ula atau yang berarti filsafat utama. Nah, jadi penulisan buku ini dipersembahkan untuk Khalifah Al-Mu'tasim dan berakhir pada masa Ibnu Rushdi, yaitu pada tahun 1998 Masehi. Pemikiran filsafat Islam berarti hidup dan berkembang sepanjang perjalanan agama Islam itu sendiri. Berarti dari mulai agama Islam masuk hingga sampai saat ini, filsafat Islam telah berkembang. Terus selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani. Jika kita telah membahas apa itu filsafat Islam dari mulai sejarah dan kemunculannya, begitu juga dengan filsafat Yunani, maka kita harus mengetahui apa hubungan di antara kedua filsafat ini. Mengenai hubungan antara keduanya, ada suatu pemikiran yang menjabarkan bahwa ajaran atau doktrin Islam itu tidak berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, akan tetapi pernyataan tersebut tidak memiliki kredibilitas atau keasliannya diragukan. Padahal kenyataannya filsafat Islam itu seperti dianggap sebagai pemborosan yang mencemari arus kejernihan dan transparansi dari filsafat Yunani itu sendiri.
Nah, lalu bagaimana transmigrasi filsafat Yunani ke dunia Islam? Jadi pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, Arab Muslim mulai melakukan ekspansi dan penaklukan berbagai wilayah, terutama di sebelah utara Jazirah Arab seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang terakhir yaitu Islam dan pemikiran Yunani. Nah, E. Peters mengemukakan bahwa umat Islam mendikotomikan keilmuan. Tidak diketahui pasti kapan dikotomi umat Islam ini dimulai, tetapi kemungkinan besar telah ada sejak masa keemasan Islam sekitar abad kedua atau 3 Hijriah. Persepsi dikotomi ini kemudian menjadi cerah bagi orientalis yang memandang agama dan filsafat sebagai dua sisi yang berbeda, tidak dapat dipersatukan, sehingga mereka berpendapat filsafat bahwa dunia Islam hanyalah ilmu yang sekedar mampir lewat sementara saja dan jembatan dan tidak memberi pembaharuan apapun terhadap filsafat. Nah, walaupun begitu, sejumlah buku menunjukkan bahwa dikotomi keilmuan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam sesungguhnya tidak pernah mengkategorisasikan ilmu-ilmu yang ada. Al-Quran dengan lugas menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan termasuk di dalamnya mengetahui tentang Allah serta ciptaannya. Islam hanya membuat dan di mana pula harus berhati-hati dalam mengkaji dan menelitinya. Rambu-rambu Islam inilah yang kemudian menjadi identitas ilmu-ilmu pengetahuan keislaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau mungkin ada kekurangan di dalam video ini, baik segi penjelasan atau segi teknis dan segala rupa. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.